Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kami mahasiswa Unindra di jurusan bimbingan konseling mendapatkan tugas dari dosen pengembangan profesi konseling untuk melakukan wawancara kepada helper ya, yang nantinya akan didiskusikan terkait bagaimana profesi, bagaimana menjalankan profesi, kemudian mengembangkan profesinya. Dan hari ini saya Dwi Arif Prianto bersama dengan rekan saya Noval Nugraha Putra dan Muhammad Fatih akan mewawancarai seorang perawat, kepala perawat ya Mbak di rumah sakit di RSCM, Insya Allah. Dan selanjutnya pertanyaan pertama saya serahkan kepada rekan saya yaitu Noval. Silakan Noval. halo Ibu. Panggilan Nurse aja Ibu, Ibu siapa Bu? kalau di rumah sakit, perawat dipanggilnya nurse. Nurse, Oh, nurse, nurse. Nurse Mus. Terima kasih nurse eh, telah memberi kesempatan untuk kita wawancara. Makasih atas waktunya. Eh, Dapatkah Ibu memperkenalkan diri serta menjelaskan posisi dan unit kerja saat ini di rumah sakit? Jadi apa tadi menjelaskan identitas, Posisi posisi. unit kerja saat ini di rumah sakit yang Ibu sedang bekerja saat ini. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Nova, Mas Arif, dan Mas Fatih ya. Iya, betul. Oke, Mas Fatih, atas kesempatan wawancara yang diberikan kepada saya. Senang sekali bisa menjadi bagian dari tugas yang akan diselesaikan ya, tugas perkuliahan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mustakimah, saya dipanggil Mus, kalau di RSCM perawatnya itu dipanggil nurse ya, jadi nurse Mus. Saya bekerja di RSCM itu sejak 20 tahun yang lalu ya, sebagai clinical care manager. Jadi sebagai manajer klinik perawat, perawat manajer klinik. Tuh. Lagi. Oh ya, saya sebagai clinical care manager itu tugasnya adalah memastikan layanan keperawatan berjalan dengan lancar, berkoordinasi dengan unit lain. Jadi saya ditempatkan, saya mensupervisi ruangan hemodialisis anak, ya ruangan cuci darah buat anak, kemudian ruang rawat VIP anak, kemudian di lantai 5, di lantai 6, di lantai 10 gedung Kiara. Jadi Kiara itu adalah gedung khusus ibu dan anak. Kemudian saya juga menghandle pasien anak yang ada di lantai 5 Kencana. Jadi Kencana itu gedung khusus buat pasien yang VIP. Itu. Jadi saya sebagai perawat spesialis anak, tapi subspesialisnya khusus menangani ginjal anak yang bermasalah. Baik, Ibu. Eh, dari Jeff? sekian banyak dari sekian banyak profesi, apa yang melatar belakangi Ibu untuk memilih menjadi perawat? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Mengapa saya pilih jadi perawat? Awalnya itu di latar belakangi dari saya pernah sakit, dirawat di rumah sakit, kemudian saya ketemu perawat yang baik banget. Terus ada juga saya ketemu sama perawat yang judes ya. Nah, dari situ saya berpikir, saya tuh perawat bajunya putih-putih ya, sekarang warna-warni. Dulu saya ngeliat perawat itu baik banget ya. Saya lagi sakit dirawat, takut gitu kan, waktu kelas 3 SD. Terus ketemu perawat yang baik hati, berbaju putih tuh mereka datang seperti malaikat yang menolong saya meringankan
ya menghilangkan ketakutan-ketakutan saya saat dirawat. Tapi ada juga perawat yang judes banget, yang galak, yang saya kalau ketemu tuh takut banget. Jadi dari situ saya berangkat, wah jadi perawat kayaknya enak ya, saya bisa hadir seperti malaikat yang meringankan penderitaan pasien yang lagi sakit, kayak gitu. Asal muasal saya pengen jadi. Awalnya dari Terus pengalaman dulu, Bu. saya, ya semua dari pengalaman. Terus saya kan dulu bajunya putih-putih, saya senang banget gitu ngelihat perawat bajunya putih-putih gitu. Terus mereka berinteraksi dengan pasien-pasiennya. Tuh, terus saya melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Keperawatan di UI, tapi nggak lolos tahun pertama. Terus saya ngambil di Politeknik Negeri Jakarta, ngambil teknik telekomunikasi. Setahun kemudian saya nyoba lagi masuk perawat, alhamdulillah lulus. Jadi latar belakang pendidikan saya eh, S1 nurse di Fakultas Ilmu Keperawatan UI, kemudian melanjutkan ke magister keperawatan dan lanjut lagi ke spesialis perawat anak. Seperti itu. Ada lagi? Kemudian apa saja, Bu, tugas utama dan tanggung jawab utama seorang perawat di rumah sakit? Iya, kalau dulu waktu saya sebelum kuliah ya, saya berpikir, jadi perawat keren ya, bisa jadi asistennya dokter gitu. Jadi dokter itu termasuk keluarga kelas 1 ya, yang setengah dewa kalau saya ngelihat dulu ya. Jadi dokter tuh kayak setengah dewa, jadi asistennya pun kayaknya udah bagus gitu. Saya nggak apa-apa deh jadi asistennya dokter, jadi perawat. Kemudian saat saya kuliah di Fakultas Ilmu Keperawatan UI, di mana dosen saya itu semuanya belajarnya di luar negeri saat mereka ngambil keperawatan. Dulu kan di Indonesia tuh hanya ada SPK ya. SPK itu sekolah perawat kesehatan yang setara dengan SMA. Kemudian dosen saya itu ngelanjutin D3. Habis D3 mereka ngambil S1-nya tuh di luar negeri. Dulu tuh S1 keperawatan nggak ada. Mereka sekolah di luar negeri, dididik langsung oleh perawat-perawat luar negeri. Dan di luar negeri itu perawat basicnya dari S1 semua, nggak ada yang D3 apalagi SPK. Nah, dosen-dosen saya itu karena dididik oleh perawat-perawat luar negeri dan lulusan luar negeri semua, mereka itu semua mengajarkan kepada mahasiswanya ya, termasuk ke saya, bahwa perawat itu bukan asistennya dokter, tapi perawat adalah mitra kolaborasi dengan dokter gitu. Jadi berdiri sama dengan dokter, bukan asistennya. Wah, saya lebih senang dong ya. Waduh, jadi asisten aja saya udah senang, apalagi jadi mitranya nih gitu. Mitra kolaborasi yang bisa duduk sama tinggi dengan dokter. Dan di RSCM itu luar biasa banget. Di RSCM itu benar-benar saya menjalankan peran sebagai mitra kolaborasi, mitra yang setara dengan dokter. Dan untuk menyetarakan itu, kita harus sama dulu pendidikannya. Gitu. Jadi saya kuliah lagi S2 untuk menyetarakan posisi saya dengan dokter. Jadi di RSCM itu dokter-dokternya konsulen. Mereka itu minimal spesialis gitu, minimal spesialis, dan mereka lanjut lagi konsultan. Habis konsultan tuh mereka profesor. Jadi di RSCM tuh banyak banget dokter-dokter yang udah profesor gitu kan. Walaupun mereka usianya masih muda-muda. Dulu waktu mereka jadi mahasiswa sih, para konsultan, dokter-dokter spesialis konsultan, waktu mereka lagi ngambil pendidikan spesialis itu dinas bareng saya. Saya udah jadi perawat kan, dinas bareng, uh, kita sebutnya mahasiswa kedokteran ya, mahasiswa kedokteran yang lagi ambil spesialis. Jaga bareng, diskusi bareng, terus mereka melesat menjadi konsultan, mereka lanjut kuliah jadi profesor. Terus saya mikir gini, itu dokter, dinas bareng, dia jadi mahasiswa, saya udah jadi perawat. Terus dokternya lanjut lagi kuliah sampai jadi profesor, perawatnya masih gitu-gitu aja gitu kan. Dinas pagi, sore, malam, pagi, sore, malam. Sementara dokter udah profesor, perawatnya masih gitu-gitu aja gitu. Saya nggak mau jadi perawat yang biasa-biasa aja. Jadi saya lanjut kuliah untuk menyetarakan keilmuan saya. Setelah itu saya mempelajari ya, apa namanya,
apa kemampuan yang harus saya miliki untuk bisa bermitra dengan dokter. Jadi saya pendidikan disetarakan, kemudian saya belajar, dokter baca buku apa? Saya baca semua buku-buku yang dibaca dokter. Waktu awal-awal saya jadi perawat masih level bawah banget ya, masih jadi keset lah ibaratnya ya. Saya baca buku-bukunya dokter. Dokter baca buku apa dok? Saya mau baca juga dong. Baca. Terus ada dokter jaga, dia mahasiswa ya, mahasiswa lagi ngambil spesialis. Dia komen gini, inget banget. Kak, baca apa kak? Oh baca buku ini dok. Baca buku tentang apa namanya panduan pelayanan medis gitu kan buat pasien anak. Kok bacanya buku gituan? Emangnya mau jadi dokter kak? Baca-baca buku gituan? Nggak usah lah perawat baca buku gituan. Kayak gitu. Waktu itu saya masih tahun ketiga lah di RSCM, masih perawat baru banget lah ya. Sempet, kenapa perawat nggak boleh baca bukunya dokter gitu kan? Kan di kampus diajarin kalau kita bermitra, jadi apa yang dokter baca saya juga harus baca. Gitu. Saat itu sih saya diem aja tetap baca gitu. Terus sampai saya meningkatkan kapasitas, terus saya banyak mengkritisi ya kalau dokter-dokter itu bikin instruksi gitu. Dok, instruksinya seperti ini dok. Dokter udah lihat belum kadar albuminnya? Penyebab bengkaknya apa? Udah dokter kasih furosemid belum untuk ngeluarin cairan dari tubuh pasien? Bla 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 gitulah. Terus dokternya bengong gitu kan. Iya sih kak, itu belum kita kerjain. Ya udah dokter lakukan itu dulu, baru kami bisa lakukan cuci darah pada pasien. Jadi nggak langsung cuci darah ya dok ya. Ada tata laksana yang mesti dilakukan dulu nih dok, loh, berdasarkan buku yang saya baca. Kan bukunya sama. Terus mereka mulai respect lah gitu. Mulai respect dan sejak itu dokter-dokter itu kalau melihat saya teman ya, mereka pasti akan respect. Bahkan sering nanya gini, kalau pandangan nurse-mu sendiri gimana pasien kita gitu. Dan nggak ada tuh sebutan pasien saya. Ini bukan pasien dokter doang, pasien kami ya dok. Pasien kita dok, pasien sama-sama. Advice dokter seperti apa? Terus nanti dokter pasti nanya, kalau advice-nya nurse-mu seperti apa? Dari pandangan keperawatan seperti apa? Nah, kalau udah dokter sampai ngomong kayak gitu, berarti mereka menganggap kita tuh mitranya. Gitu. Jadi, perawat dan dokter bisa bermitra itu saat isi kepala kita tuh sama dengan isi kepala mereka. Dan saat dokter belajar ke luar negeri, kita ikut juga ke luar negeri. Terus saat dokter bahkan saya sebagai nurse spesialis itu saya sebagai perawat peneliti. Nah itu salah satu peran saya CCM ya, Clinical Care Manager adalah menjadi perawat klinisi dan praktisi klinisi serta peneliti. Jadi saya sering meneliti pasien-pasien saya itu saya melibatkan dokter karena saya merasa ada bagian dari dokter yang harus saya libatkan jadi saya fair. Dok, saya mau bikin penelitian nih dok tentang pasien hemodialisis. Outcome pasien kita seperti apa? Dokter mau ikut nggak? Oh seneng mereka. Kak, kalau bikin penelitian saya ikut ya gitu. Tapi dokter bagiannya yang ini ya, saya bagiannya yang ini gitu. Tapi peneliti utamanya saya karena ini tentang keperawatan. Gitu. Terus di sisi lain misalnya mereka bikin penelitian. Kak, aku mau bikin penelitian nih, aku minta data dong kak. Oh iya dok, terus kita kumpulin data. Nah mereka masukin nama saya sebagai anggota peneliti. Jadi kita sama-sama gitu. Jadi peran perawat itu yang saya jalani hari ini itu sangat luas banget. Jadi perawat itu nggak hanya megang pasien doang, ngerawat pasien, enggak jalanin instruksi dokter, enggak. Tapi perawat itu berperan sebagai kolaborator. Dia mengkolaborasikan apa yang pasien pengen ke dokternya. Nah, pernah nggak Mas Fatih atau Mas siapa nih? Mas Fatih, Mas Novel, Novel Bu. Novel ya, Mas Arif nih, pernah dirawat nggak? Pernah Saya kan? Bu, Pernah. Nah, pernah dirawat. Pernah nggak takut ngomong sama dokter? takut Bu. Saya kalau takut sih enggak sih Bu. Hmm. Mau nanya-nanya sungkan gitu, Nanya-nanya sungkan. Kalau sungkan iya Bu. Iya. ya kan? Sungkan kan? Takut Ya. salah. Terus kalau dokter datang tiba-tiba ngeblank mau nanya apa jadi lupa gitu. Iya, itu Bu betul Bu. Atau dokter kelihatan tuh begitu tinggi banget gitu ya statusnya sampai-sampai
dokter ngomong apa tuh iya aja, padahal ngerti juga belum tentu gitu kan. Betul, Bu. Bang, ayo pokoknya ini operasi ya, besok operasinya. Tapi Nah, kita ini Bu, Iya. saya punya pengalaman Bu, begitu. Pengalamannya gimana? di RSCM. Waduh, di Saya, RCM, iya Bu, di rumah saya sakit saya dulu dong terus. tahun 2020 apa 2021 gitu, saya lupa Bu. Saya dirujuk ke RSCM. Hmm. Saya kan dulu pingsan Bu ya, SMK. Belum ketahuan Bu tuh sakitnya, diobservasi lah di polihematologi. Hmm. Nah, kemudian dari polihematologi nggak ketemu tuh Bu. Sumsum tulang belakang saya udah diambil tuh, dibawa ke Darmais. Udah nggak ketemu tuh Bu sakitnya. Dioper lah Bu, dirujuk ke poli jantung RSCM. Hmm. Nah, di poli jantung tuh ketahuan Bu, saya ada kelainan jantung bawaan dari lahir. Ketahuannya pas sudah dewasa. Hmm. Nah, Ternyata kemudian dokter jantung yang meriksa saya bilang, saya harus operasi. Saya di situ langsung ngedon, Bu. Yang tadinya apa ya sakit cuman dikerokin udah sembuh, kok ini tiba-tiba operasi. Saya udah nggak mau lagi Bu kontrol tuh Bu. hmm. Terus sekarang kondisinya gimana? Keluhannya apa? Nah, tapi pas dari setelah saya berhenti berobat dan minum obat, waktu itu saya pingsan lagi Bu. Kemudian saya dibawa ke Harapan Kita Bu, Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta Barat. Kardio. Apa Bu? Suaranya putus, Mas Noval. Putus ya Bu? Eh, iya, saya setelah berhenti berobat dan minum obat, saya waktu itu mengalami pingsan lagi Bu. Kemudian akhirnya kayaknya emang harus tindakan Bu. Saya dibawa ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta Barat Bu. Hmm. Begitu. Terus perawatnya gimana? Perannya apa tuh? Menenangkan pasien yang down. Di kalau di Harapan Kita ya ditenangin Bu. Nah, Di RSCM enggak? di RSCM, nah di RSCM saya ada tetangga Bu tuh. Pas waktu ambil ambil apa sumsum tulang belakang tuh Bu. Nah, perawat tuh ngomong ke ibu saya Bu, dan ke Hmm? saya juga, karena ibu saya waktu itu kan panik banget tuh ya. Nah, kemudian terus bilang perawat nyamperin ibu saya, bilang nggak apa-apa kok anaknya nggak ada apa-apa gitu Bu. Di situ perawat sih Bu berperan tuh Bu. Terus tenang. Ya, alhamdulillah ya, ada perannya ya. Nah, ya Bu, banyak Bu perannya Bu. Kalau habis operasi itu Bu, wah saya kan kalau di ruang ICU tuh itu dirawat sama perawat tuh setelah operasi. Tuh. Kemudian lanjut aja Bu ya. Pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada rekan Iya. saya nih Bu. Jadi, entar dulu sebentar ya. Kedengeran suara saya? Kedengeran Bu? Kedengeran. Suara saya kedengeran atau putus-putus? Jelas, Bu. Kedengeran Bu? Jelas-jelas. Atau yang putus-putus suaranya Mas Naufal? Oh iya Ya Bu ya. tadi, sedikit tadi. Jaringannya berarti ya Bu. Sedikit putus-putus tadi. Jaringan saya apa jaringan Mas Naufal yang putus nih? Jaringan saya kayaknya Bu. Iya, tadi putus-putus. Iya. Jadi peran saya sebagai perawat itu yang pertama sebagai kolaborator ya. Saya berkolaborasi dengan dokter untuk memastikan bahwa tata laksana yang diinstruksikan oleh dokter itu sesuai dengan standar, sesuai dengan panduan ya. Jadi saya fokus ke keselamatan pasien. Yang kedua, saya berperan sebagai advokat. Ya, saya advokat buat pasien. Jadi pasien-pasien yang mendapat tata laksana nggak sesuai standar itu saya akan lakukan advokasi dengan dokter. Itu kan perawat itu kan ibaratnya paling tahu pasien. Jadi kalau misalnya ada tata laksana yang nggak sesuai, itu pasti saya akan bilang misalnya gini,
Nurse, ini pasiennya ini ya dilakukan hemodialisis 5 jam gitu. Oh nggak bisa dok, mohon maaf, ini HD-nya HD pertama kali. Jadi berdasarkan panduan yang saya baca, untuk HD pertama itu maksimal 2 jam. Karena nanti bisa menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam tubuh pasien kalau HD-nya terlalu panjang kayak gitu. Jadi saya mau advokasi pasien dari hal-hal yang resiko membahayakan keselamatannya. Gitu. Terus yang ketiga, saya pemberi pelayanan langsung. Jadi saya langsung merawat pasien sesuai dengan apa namanya tata laksana yang seharusnya dilakukan. Kemudian yang keempat adalah saya melakukan edukasi. Nah ini edukasi ini penting banget karena dokter itu kan nggak punya waktu kalau melakukan edukasi kan. Terus dokter itu juga kemampuan komunikasinya di bawah dokter, di bawah perawat. Jadi ada pasien yang mau dilakukan hemodialisis tapi orang tuanya nolak. Padahal pasiennya udah kejang-kejang, udah keracunan tubuhnya. Nah itu dokter biasanya ngibarin bendera putih tuh. Nurse Mus, ini ada pasien harus edukasi, harus HD, segera, emergensi, tapi orang tuanya nolak. Oke, baik dok, silakan bikin lembar konsul ke saya, nanti saya akan jawab. Jadi dokter sampai bikin lembar konsul ke saya. Terus saya datengin pasiennya, saya ngomong ke keluarganya, ibu perkenalkan saya Nurse Mus, saya adalah perawat ginjal. Tadi apa yang disampaikan dokter ke ibu? Iya, anak saya harus cuci darah nurse gitu. Terus ibu mau nggak? Saya nggak mau karena kemarin tetangga saya cuci darah besoknya meninggal. Kemudian om saya cuci darah nggak lama meninggal. Saya nggak mau anak saya habis cuci darah meninggal juga. Nah, kemudian saya lakukan edukasi, saya bawa ke ruangan HD anak, saya kenalin dengan keluarga-keluarga pasien yang udah lama ya. Terus orang tuanya, oh ternyata HD nggak apa-apa ya Nas, ayo mama kita ketemu dengan pasien yuk, pasien Nurse Mus. Ditanya-tanya, gimana kamu HD sakit nggak? Nggak sakit gitu. Terus kamu cuci darah bisa ini nggak? Bisa main-main lagi nggak? Bisa. Dulu waktu cuci darah pertama kali gimana? Saya kejang-kejang waktu awal kata mama saya, tapi sejak cuci darah saya sehat lagi. Terus orang tuanya jadi, iya deh nurse, saya mau deh cuci darah deh gitu akhirnya. Jadi perawat punya banyak trik, punya banyak teknik komunikasi, pendekatan ke pasien hingga bisa merubah persepsi orang tua yang tadinya nggak mau jadi mau. Nah itu salah satu kelebihan perawat, dia melakukan edukasi, melakukan konseling, kemudian melakukan promosi kesehatan, gimana cara ngerawat di rumah biar nggak kelebihan cairan, karena pasien kami kan udah nggak ada pipisnya. Jadi pasien cuci darah di ruangan kami itu sama aja pipis sebenarnya. Cuci darah itu ngebuang cairan berlebih dari tubuh karena pipisnya udah nggak ada lewat mesin. Sehari 2 kali. Jadi orang normal kan pipisnya itu kan sehari bisa 4-5 kali kan. Tapi pasien saya tuh udah nggak ada pipis sama sekali. Jadi mereka harus ngebuang cairannya lewat mesin seminggu 2 kali. Jadi pipisnya cuma seminggu 2 kali. Jadi mereka tuh sehari ada yang minumnya cuma 400 cc loh. Karena dibatasi. Gitu. Sehari minum hanya 400 cc. Kalau kebanyakan mereka masuk IGD dan harus cuci darah darurat. Jadi peran perawat salah satunya sebagai promosi kesehatan. Gimana cara menjaga kesehatan selama di rumah. Gitu. Terus peran yang lainnya itu sebagai tadi peneliti ya. Jadi perawat itu nggak hanya berperan ngasih layanan, tapi juga melakukan penelitian untuk mendapatkan apa namanya, mendapatkan apa sih tata laksana terbaik buat pasien saya yang kondisinya seperti ini. Berdasarkan hasil penelitian, oh ternyata cara ini yang paling efektif. Nah itu saya pernah meneliti ini penggunaan minyak kelapa untuk bayi-bayi prematur ya. Jadi saat itu bayi-bayi di ruang rawat inap ya, itu pakai minyak kelapa tapi sama dokter diomelin. Perawatnya ngadu saya, Kak, kita dimarahin nih sama dokter konsulen karena pakai minyak kelapa dari ibu pasien. Katanya jangan pakai minyak kelapa, nanti bokongnya bayi saya jadi jamuran, berjamur gitu. Terus saya baca artikel penelitian, oh ternyata minyak kelapa justru bagus kok bikin kulit itu jadi halus, teksturnya jadi kuat gitu kan. Oke, kita bikin penelitian gitu. Saya bikin penelitian, ternyata dari pakai kelompok kontrol dan intervensi ya, kelompok yang dilakukan intervensi pemberian minyak kelapa itu
hampir nggak ada yang terjadi ruam popok. Bagus kulitnya, elastis gitu. Terus dokternya ini kan, kok masih dikasih minyak kelapa, kan saya udah bilang nggak boleh. Diomelin lagi tuh perawat teman-teman saya. Tapi teman saya udah punya jurus andalan. Maaf ya dok, ini sudah diteliti, udah kami teliti dan hasilnya tuh secara statistik bermakna. P-value-nya 0,02. Terus dokternya diam. Oh ya sudah, kalau begitu silakan dilanjutkan kalau memang terbukti efektif. Nah, itu salah satu peran perawat tuh, melakukan tindakan berbasis penelitian. Jadi dokter nggak merendahkan perawat ya, seakan-akan perawat itu hanya menjalankan instruksi dokter. Enggak, perawat itu yang pasiennya. Nah, itu perawat sebagai ini. Saya juga Sinyalnya ini putus-putus, Mbak. Putus-putus, Bu. putus ya? Ya, Ya, putus. Dengeran nggak? suaranya kedengeran, gambarnya aja jadi nge-freeze. Ya, satu lagi peran perawat ya, itu sebagai pendidik. Jadi saya sebagai clinical instructor, saya sebagai pendidik klinis buat mahasiswa-mahasiswa keperawatan yang praktek di RSCM. Saya juga sebagai penguji skripsi dan tesis di Fakultas Ilmu Keperawatan gitu. Kemudian saya sebagai dosen pakar juga di beberapa universitas untuk berbagi pengalaman terkait dengan kemampuan klinis saya di lapangan. Ya, cukup untuk peran dan fungsi perawat. Silahkan Fatih. Baik. Mungkin pertanyaan pertama dari saya, Ibu izin ya. Silakan. Pernah nggak sih Ibu itu kayak menghadapi pasien yang dia itu memiliki masalah psikologis atau emosional, Bu? Banyak banget. Banyak. RSCM itu adalah pusat rujukan nasional. Pasiennya dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai level pendidikan dan kebanyakan menengah ke bawah. Dan masalah psikososialnya, aduh, luar biasa banget, banyak banget, super banyak. Sampai-sampai dokter itu bilang gini, nurse, kalau aku abis dengerin curhatan ibu pasien, energiku langsung tersedot. Aduh, aku lelah banget, nurse. Nurse bisa nggak bantuin? Kayak gitu. Tenang dok, saya handle gitu kan. Saya buka akses 24 jam buat pasien dan keluarganya dan siap dihubungin kapanpun mereka butuhkan. Gitu. Jadi tengah malam di pasien telepon, nurse mus, iya mama ada apa? Ada yang bisa nurse mus bantu tuh kata pamungkas saya. Ada apa mama? Ada yang bisa nurse mus bantu? Gitu. Nurse anak saya sesek. Oke, cek dulu saturasi oksigen. Kasih oksigen dulu anaknya, tenangkan. Kasih posisi yang setengah duduk. Nanti lapor nurse lagi ya mama ya, gitu kan. Terus dia lapor, nurse sesak, oke kalau gitu bawa ke IGD, nurse akan koordinasi dengan dokter untuk segera periksa anak mama sampai IGD. Nah itu banyak banget. Jadi saya sediakan akses 24 jam buat pasien, salah satunya adalah mendampingi mereka saat kondisi yang serius perlu ditangani. Jadi saya ngasih arahan gimana mereka harus menolong anaknya saat di rumah dan kapan kondisi harus dibawa ke IGD. Nah, kemudian untuk masalah psikologis itu untuk pasien-pasien saya ya terutama di RSCM itu banyak pasien yang kronis, banyak pasien yang orang tuanya akhirnya bercerai karena anak ini sebagai beban. Kan anak-anak dengan gagal ginjal kan dia seumur hidupnya harus cuci darah, kecuali mereka menjalani transplantasi ginjal. Dan transplantasi ginjal di Indonesia itu sangat susah banget. Jadi banyak yang akhirnya orang tuanya bercerai, kemudian ibunya jadi nggak kerja, terus anaknya sampai resiko bunuh diri ada. Jadi anak remaja yang dia stres kan. Sampai kapan sih nurse aku begini gitu kan. Terus akhirnya anak ini minum banyak, pengen bunuh diri gitu ya ada. Nah, untuk 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 strategi yang saya lakukan menangani pasien gangguan gangguan psikososial ya. Itu yang Ya, pertama betul. kita harus ini dulu sebagai perawat saya harus
punya kemampuan konseling, punya kemampuan mendengar aktif, punya kemampuan komunikasi yang jelas dan bisa dipahami dengan bahasa awam. Dan harus bisa meyakinkan pasien bahwa mereka nggak sendirian. Mereka uh, mereka punya teman ya, yang selalu bisa dihubungin kapanpun, kayak gitu. Jadi dengan cara seperti itu, kondisi psikologis orang tua pasien lebih tenang gitu. Terus saya pernah nanya gini, Mah, gimana Mah perasaan Mama saat nurse bilang ada yang bisa nurse bantu? Gimana perasaannya sih Mah? Terus, ya Allah nurse, kata-kata itu tuh bikin saya meleleh. Rasa saya nggak sendirian, kayak gitu. Saya kira anak saya gagal ginjal, dunia saya udah kiamat, udah berakhir. Ternyata enggak ya nurse, masih ada harapan. Nah itu jadi, terus ada juga pasien saya yang WA ya, dia bilang gini, nurse gini, dia nelpon, nurse aku di masjid nurse gitu, aku sakit, aku kedinginan gitu. Emang mama kemana sayang gitu kan? Mama aku lagi kerja jadi pembantu di rumah tetangga untuk cari makan buat kami. Kok nggak di rumah? Kenapa di masjid gitu? Iya soalnya mama aku udah 3 bulan nggak bayar kontrakan. Jadi kami diusir dari kontrakan dan kami tinggal di masjid. Nah, bapaknya ini udah meninggalkan keluarganya karena menganggap anak gagal ginjal nih bawa sial gitu ya, merepotkan aja. Akhirnya bapaknya milih pergi. Nah, terus kamu ini infeksi sayang, soalnya demam menggigil harus ke rumah sakit. Nggak bisa, soalnya mamaku lagi kerja cari duit gitu kan. Ya udah terus saya koordinir teman-teman saya, perawat, dokter, kita iuran untuk bayar kontrakan. Sebulannya itu 500.000. Jadi kita bayarin kontrakan, anaknya bisa balik ke rumah, sampai dibawa ke IGD saya temenin gitu. Terus sampai waktu itu saya lagi cuti ya, anak ini akhirnya dying, mamahnya video call, nurse mus sebelum anak saya nggak sadar dia bilang pengen ketemu nurse mus kayak gitu. Jadi saya penuhi permintaan terakhirnya, nurse pakai video call paling nggak nurse mus sudah lihat nih kondisi anak saya sebelum meninggal kayak gitu. Jadi kita tuh ngedampingin sampai rumahnya mereka di kasus itu banyak banget dan peran perawat di situ penting, dokter nggak mungkin menjangkau sampai sejauh itu gitu. Baik. Bu, maaf putus-putus suaranya ya. Gitu. Soalnya masih putus-putus. Atau saya off cam kali ya? Ya boleh. Gimana Pak Dwi? Ya, masih ada pertanyaan lagi? Masih masih Pak. Satu pertanyaan lagi mungkin ya Bu ya, Ya, izin ya. satu. Baik. Silakan. berarti dengan kata lain, apa namanya, perawat itu bukan hanya perlu tapi wajib memahami dasar-dasar psikologi atau konseling ya Bu ya. Dan ternyata pengaruh dukungan emosional terhadap proses kesembuhan pasien itu sangat sangat penting ya. Oke baik, terima kasih Bu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Eh, di profesi Ibu yang sekarang nih, nilai atau kode etik apa yang paling penting dalam profesi perawat Bu? Dan tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam menjalankan profesi Ibu saat ini? Oke, jadi terkait dengan kode etik keperawatan ya, itu kita punya buku panduan kode etik keperawatan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Di situ ada kode etiknya. Nah, kode etiknya itu ada yang mengatur bagaimana hubungan perawat dengan masyarakat, kemudian mengatur bagaimana hubungan perawat dengan profesi lain, bagaimana hubungan perawat dengan sesama temannya, sesama perawat, dan hubungan perawat dengan pasiennya. Nah, karena saya sebagai CCM ya dan memberikan layanan langsung ke pasien,
Jadi kode etik yang diterapkan adalah beneficient ya. Jadi bagaimana perawat itu bisa memberikan manfaat buat pasiennya. Terus kode etik yang berikutnya adalah tidak membahayakan pasien, kemudian prinsip kejujuran, kemudian prinsip kesetiaan kepada pasien, terus prinsip otonomi ya, bahwa perawat punya otonomi untuk bisa memberikan asuhan keperawatan secara mandiri tanpa intervensi dari dokter ya, kalau memang itu intervensi mandiri perawat. Dari semua apa namanya, semua kode etik itu ya, yang paling lumayan berat itu adalah prinsip ini apa namanya, kejujuran. Ya, jadi terutama saat menyampaikan berita buruk buat pasien, kan kita harus jujur kan. Nih, misalnya gini, nurse, anaknya bisa nggak sih nurse sehat lagi? Ini anak saya satu-satunya, saya berharap anak saya sembuh gitu kan dari gagal ginjalnya. Ini gimana gitu. Nah, jadi kan kita harus jujur ke pasien. Tapi kejujuran kita itu kadang-kadang eh, susah diterima oleh pasien, oleh keluarganya kan. Nah, jadi perlu keterampilan komunikasi yang tinggi, perlu kemampuan menggali kesiapan orang tua menerima berita buruk, tapi kita juga nggak boleh bohong, ya kan, sama keluarga pasien, nggak boleh ngasih harapan yang nggak realistis. Nah, ini penting banget dikuasai oleh perawat. Gimana bisa jujur, tapi juga bisa membuat pasien dan keluarganya itu menerima kondisinya dengan lapang dada. Ini pasti perlu waktu banget. Gitu. Gimana Mas Fakri? Baik, berarti emang apa namanya Kan saat itu ya ini Mas ya, iya betul betul nggak ada yang suka bohong kan? Nggak ada yang suka dibohongin, tapi juga nggak siap terima kenyataan gitu. betul betul Bu. Ya novel ya betul novel. Betul. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Sekali lagi boleh di sini Bu ya. Boleh. Kita kan mahasiswa konseling ya, mahasiswa BK ya Bu ya. Ada nggak saran Ibu nih untuk kami? Suaranya hilang Mas Fatih. Berarti suaranya terputus ya. Mm-mm. Ya, hilang dia. Ya, sebenarnya bukan pertanyaan sih Bu, kayak ini aja apa namanya mau Jangan. minta saran ya Jangan. dari Ibu bagi kami mahasiswa bimbingan dan konseling yang kelak insya Allah juga akan menjadi profesi helper ini. Suaranya putus-putus. Coba Noval di ini Pak. Jelas tuh. Oh ini jelas nih Bu. Oke. Oke. Apa namanya? Bukan pertanyaan Bu, saya mau minta ini aja pesan atau saran dari Ibu nih sebagai apa namanya kami mahasiswa bimbingan dan konseling yang kelak juga apa namanya akan menjadi profesi helper ini. Oke. Itu menjadi konselor berarti ya. Ya betul. Betul, Bu. Dengeran nggak suaranya? Kedengeran Bu. Oke, jadi kalau ini ya apa namanya yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk sebagai konselor yang baik, konselor yang selalu diidam-idamkan oleh kliennya ya, itu harus memiliki kemampuan mendengar yang baik. Ya, jadi mendengar yang baik, mendengar aktif ya, bagaimana bisa menjadi pendengar yang baik menggunakan bahasa nonverbal maupun verbal yang sesuai. Gitu, tidak buru-buru memberikan nasihat, tapi kita lebih ke bagaimana bisa mendengarkan perasaan-perasaan dan pikiran klien kita secara utuh.
Jadi hadir 100% saat mereka menceritakan masalahnya. Dan ini pasti butuh skill. Jadi mendengar sekalipun ya, itu butuh skill banget. Karena kalau orang yang nggak sabar mendengar, itu pasti pengennya buru-buru ngomong gitu kan. Nah itu, jadi kemampuan mendengar yang baik sangat penting. Yang kedua adalah kemampuan menjalin hubungan yang hangat dan penuh kepercayaan. Jadi gimana first impression kita saat ketemu klien ya, atau jangan ketemu klien dulu deh ya, paling nggak buat teman kita. Kan semua orang pasti punya masalah kan, semua orang pasti pengen didengerin, pengen dibantu, dicarikan solusi gitu. Atau bahkan kadang-kadang didengerin aja udah cukup, sekedar untuk ventilasi. Nah itu gimana kita bisa menjalin hubungan yang hangat, penuh percaya, jangan menghakimi gitu kan, kemudian menjaga rahasia dari informasi yang disampaikan oleh klien atau teman kita. Terus yang ketiga adalah kita mesti sebagai konselor ya, itu mesti mengembangkan rasa empati gitu. Berusaha melihat orang lain dari sudut pandangnya, bukan dari sudut pandang kita. Gitu. Jadi empati itu adalah kita mendengar sesuai apa yang dia dengar, melihat apa yang sesuai apa yang dia lihat. Jadi melihat dari sudut pandang dia. Aduh, kalau saya di posisi dia itu gimana ya rasanya ya? Oh, pantas kecewa, oh pantas sedih, oh pantas marah. Nah, itu mengembangkan empati itu penting. Kemudian kemampuan yang lain adalah kita kemampuan melakukan refleksi diri gitu. Jadi saat kita mau menjadi teman curhat gitu ya, kita harus refleksi diri dulu. Kita siap nggak sih dengerin curhatan orang gitu? Kita udah selesai belum sih dengan masalah kita sendiri gitu? Kita bisa nggak sih memisahkan antara masalah orang lain dengan masalah diri kita sendiri? Nah itu penting banget. Nah kemampuan-kemampuan itu yang harus dipegang ya. Jadi seorang konselor bukanlah orang yang selalu memiliki jawaban untuk setiap masalah orang lain, tapi seseorang yang mampu menemani, mendengarkan, dan membantu orang lain menemukan jalan terbaik untuk dirinya sendiri. Kayak gitu. Jadi bukan kita yang mencari jawaban untuk orang lain, tapi orang lain itu bisa menemukan jawabannya sendiri untuk masalahnya dari hasil diskusi dengan kita. Gitu Mas Fatih, Mas Novel, dan Mas Arif. Baik, terima kasih banyak Ibu buat untuk jawaban apa dan nasihatnya, pesan-pesannya. Kembalikan kepada Pak Dwi ya. Ya, terima kasih. Saya ada pertanyaan sebetulnya. Apakah yang tadi Nurse Mus sampaikan itu diajarkan di perkuliahan juga nggak? Karena apakah ada materi konseling gitu ya, psikologis dari untuk kuliah keperawatan itu? Ya, Yang tadi Nurse di sampaikan. Oke, baik. Di keperawatan itu ada mata kuliah namanya psikologi, mata kuliahnya psikologi. Nah, itu yang ngajar langsung adalah dosen Fakultas Psikologi UI. Kemudian kami ada materi tentang komunikasi dalam keperawatan. Kemudian kita juga ada mata kuliah terkait dengan keperawatan jiwa. Jadi saya pernah ditugaskan PKL di rumah sakit jiwa selama sebulan. Nah, jadi kami diajarin tuh gimana kami berkomunikasi dengan orang yang sehat ya. Kami diturunkan juga ke masyarakat. Jadi kita pernah saya ngekos sebulan di tengah masyarakat melakukan promosi kesehatan, upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Jadi kan itu kan komunikasi dengan orang sehat kan. Itu diajarin gimana komunikasi dengan orang sehat, gimana komunikasi dengan orang sakit di rumah sakit, gimana komunikasi dengan orang gangguan jiwa, itu kita diajarin semuanya. Jadi di kampus kami dikasih bekalan yang cukup terkait dengan materi komunikasi dan itu dikembangkan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman ya di rumah sakitnya masing-masing. Pengalaman juga ya Nurse ya. Karena Oh, yang tadi, pengalaman penting banget karena ya nggak karena, semua yang udah diajarin tuh bisa ngomong juga. iya Rasain kan betul. saat di rumah sakit kan perawatnya pelit ngomong kan. Iya, betul, betul. Karena tadi yang disampaikan itu poin-poinnya sangat relate dengan yang memang disampaikan oleh dosen konseling begitu. Sesuai dengan peran Iya. sebagai
konselor juga. Ada tambahan lagi novel Fatih? Sudah Pak. Cukup ya. Baik. Tuh Pak. Iya. Foto dulu Pak. Pak screenshot dulu Pak. Oh, screenshot ya. Ya, Oke, punya novel deh. screenshot ya. Iya boleh Pak. Oke, Pak Fatih ya. Aduh. Punya novel boleh Pak. Oh, Udah udah. Pak. Udah. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan wawancara pertama kita. Terima kasih atas waktunya kepada Nurse Mus untuk berbagi pengalaman, informasi yang diberikan sangat bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling dalam memahami profesi helper di bidang perawatan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan menjadi pahala jariah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Nurse Mus juga senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Amin ya Bapak. atas waktunya Nurse Mus. Terima kasih Bu. Baik, Mas Steve, Sehat selalu. Novel, Mas Ya, Steve, sukses selalu di perkuliahannya. ya, terima Iya. kasih. Amin. Ya, Fatih jangan jangan keluar dulu Fatih. Baik Pak. Novel juga novel. Oke, selanjutnya apa nih profesinya? Bebas Pak. Yang penting helper. Ada yang usul nggak novel temen atau apa namanya punya saudara? Berapa berapa wawancara Pak? 3 orang Dua kan? lagi. Iya Dua dua lagi Oh lagi. ya. 3. Selain ini ya, selain profesi apa konselor, Selain profesi konselor kayak pemadam kayak kebakaran bisa. itu. Saya ada, Intinya dalam dalam bidang pelayanan gitu ya atau iya, gimana? iya Yang penolong penting lah. kan profesi penolong, Oh iya, penolong. helper, Polisi. helper. Nggak apa-apa. Polisi boleh polisi. Polisi apa tuh bidangnya polisi apa dulu? Lalu lintas atau polisi reskrim? Jadi Kriminal, Pak. polisi ya polisi apa namanya menangani kasus-kasus ini Pak, apa namanya? Polisi bermasalah. Oh, Tapi propam. polisi emang penolong ya, Pak? Ini Eh, kayak terapi-terapi gitu Pak. Terapi-terapi apa namanya? Polisi-polisi yang terkena narkoba. Nah, itu ya, masuk penolong gitu. kalau ada juga sih yang itu kan, yang polisi cuman bidangnya psikologis gitu kan? Mm-mm. Ada novel, ada saudara temen. Nggak, polisi mah kagak ada, Pak. Oh, nggak Atau ada yang ya. lain. Kalau saya ada pemadam ada, cuman saya nggak tahu dia bisa diwawancara apa enggak ya. Terus sama dokter, kalau mau dokter juga bisa. Boleh tuh Pak. Dokter boleh, Pak. Dokter ya. Mm-mm. Sat- Dijadwalin mungkin, ya, dijadwalin. kalau bisa minggu ini deh kita kejar gimana? Iya, nggak apa-apa, Ya, Pak. jam-jam Ya, jam seginian gitu kan. Iya, jam 1. Biar selesai tugasnya karena minggu depan udah selesai materi Pertemuan UAS. terakhir. Iya. iya udah muas. Mumpung lagi online juga ya Pak. Iya Iya bisa benar.
Selesai kan tinggal 3 orang lagi nih, selesai udah beres nih. Hmm. Tinggal 2 orang lagi. Gimana dokter ya? Iya boleh Nggak Pak. apa-apa Pak, dokter Pak. Gak apa nih, saya Pak saya Dwi, yang saya yang saya yang nyari nggak apa? Iya nggak nggak apa-apa apa-apa Pak. Pak. Pak Dwi banyak banget kenalan. Nah enggak, maksudnya ini aja yang deket-deket teman-teman aja. Hmm. Terus habis dokter apa nih? Kayak ustadz kali ya, ustadz ya. Kan dia Nah, itu penolong. Itu penolong Pak ya? ya kayak ustadz Rukiah gitu. Nah, Ustadz itu aja seterusnya. Ustadz. Ustadz Fajar Pak. Faizar ya kan, dia juga kan harus konseling dulu sama jinnya kan. Mm-mm. Ah Fatih kali nih, Fatih ada ustadz Fatih. Fatih mah ada Pak. Asli. Hah? Iya, Ada sih insya Allah Pak ya. Cuman kalau misalkan setruknya tuh nggak ada. ustadz konseling keluarga gitu kan. Ustadz Ya Rudi. pokoknya ustadz ini lagi, ustadz yang semester pertama tuh, ustadz apa? Iya, Ustadz Rudi itu. Oh, Oh, ustadz Rudi Ustadz, ya iya. benar. Ustadz Rudi Iskandar. Eh, Ntar kemana-mana beliau mah bahasannya. Iya. Heeh. Ya udah ntar eh, saya coba cari deh yang ustadz yang konseling juga ya. Jadi Boleh. jadi profesi kan ini kan kesehatan, dokter kesehatan, perawat kesehatan juga nih kan. Cari yang agak beda ya di yang ketiga ya mudah-mudahan. Nggak apa-apa Pak. Kalau pemadam bisa nggak apa-apa Pak. Cuman saya ya sebenarnya pemadam bisa ya dia. Dia tuh coba saya tanya dulu dia. Takutnya kalau pemadam kan biasa orang lapangan ya. Dia nggak biasa ngezoom Ini. takutnya. Iya. Heeh, Ini Pak, dia verbalnya. Dia mah kan apa ya, praktek tuh dia mah. heeh. Iya, maksudnya Iya. ntar coba saya tanya dulu aja. Mudah-mudahan. Ya, tapi siap ya kalau jam segini kira-kira gimana nih, minggu ini? Nggak Siap Jam apa-apa Pak, Pak. satu insya Allah. Siang mah. satu jam 2-an sampai jam 1 sampai jam 2 kan sejam. Bisa Lama ya? juga ini apa ya? Bisa Pak. Iya, kalau orangnya emang biasa nerangin, biasa itu ya jadinya dia aktif gitu. Ya kan? Kalau yang Iya betul. nggak biasa ya dong agak kalau kita nggak nanya ya nggak explore. Hmm. Ya udah deh, alhamdulillah. Waduh, belum Ya, saya matiin lagi rekamannya. Ya udah ntar saya edit deh. ya, Pak. Baik.